Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Pak B. Pak B masih membahas seputar investasi emas. Tidak bosan-bosannya untuk memberikan atau sharing pengalaman, karena memang selain sudah melakukan juga dari berbagai interaksi dengan beberapa orang yang lebih ahli, tapi akan berbagi pengalaman tentang investasi emas bagi para pemula ya. Menyemangati bagi para pemula untuk selalu menyiapkan masa depan agar lebih baik. Jadi yang jadi karyawan juga karyawan yang baik, dengan menyisihkan uangnya di depan, memprioritaskan untuk investasi masa depan yang lebih baik. Oke, seperti itu. Kali ini akan membahas tentang kapan waktu yang tepat untuk investasi emas bagi pemula. Dulu udah Pak B bahas tentang apa 20 tahun yang akan datang, tapi ini adalah tentang pemula yang ingin mengetahui bagaimana saya yang tepat itu kapan, yang seperti itu. Oke, simak konten ini, video ini sampai selesai. Jangan lupa kasih support, like, subscribe, dan komen agar Pak B semangat dalam berbagi konten, dan juga channel ini semakin berkembang dan semakin bermanfaat bagi banyak orang. Oke, mari kita mulai. Kapan waktu yang tepat untuk investasi emas bagi pemula ya? Bagi pemula itu bagi yang mau belajar investasi, bagi yang sudah belajar tapi belum action, segera action. Jawabannya adalah saat ini atau ketika punya dana untuk beli emas. Yang penting adalah punya dananya itu, bukan kapannya, tapi punya dananya untuk beli emas. Karena emas itu jangka panjang, jadi tidak usah terlalu ragu. Karena apa? Jangka panjang itu kan beli sekarang tidak tahu dijual besok kan bukan, atau dijual tahun depan kan bukan, tapi dibiarkan itu sampai sekitar 5 tahun ke atas. Nanti imbal hasilnya dari harga jual ke harga buybacknya di Antam atau di Pegadaian atau di tokonya, nanti akan kita buybacknya jauh lebih tinggi. Jadi saat ini atau ketika kita punya uang, dan diusahakan uang itu uang yang sudah sengaja disisihkan atau uang nganggur atau idle money ya, sehingga nanti uang ini akan bisa bekerja untuk kita sebagai juragannya kan, seperti itu ya. Yang kedua, bisa beli fisik, emas fisik, bisa Antam, UBS, Lotus RC, King Halim, Sampurna, dan sebagainya. Yang jelas di tempat ya, terus yang bersertifikat yang jelas ya. Nah, ini ya salah satu contohnya. Saya Pak B sering mengalami ini contohnya. Ini contoh dari emas batangan. Ini adalah produk Antam, aneka tambang yang diproduksi. Ya, ini adalah Pak B sering rekomendasi karena ini memang mudah. Nanti di mana? Seluruh kota Indonesia ada. Kalau di Jogja, Semarang ada, Jakarta, Surabaya, Makassar, Palembang itu ada. Ya. Kalau yang lebih kayak juga di Pegadaian dengan cara membeli seperti ini. Nah, yang ketiga, bisa membeli dalam bentuk tabungan emas. Misalnya yang Pak B pakai adalah misalnya tabungan emas Pegadaian, itu hanya misalnya saja. Pak, di Tokopedia silahkan saja. Yang jelas platform itu Pak B sudah menjelaskan 8 platform itu, pilih dan usahakan betul-betul legal dan mendapat izin regulator dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan juga di apa namanya awasi oleh BAPEN, lembaga yang mengawasi agar tidak terjadi nanti namanya investasi bodong dan sebagainya, apalagi ini dalam bentuknya digital ya. Yang keempat, dengan cara menabung. Dengan cara menabung macam gini, jadi beli tiap bulan berapapun harganya. Dengan cara menabung ada dua macam, ada dengan gramnya atau gramasinya, ada juga dengan uangnya. Apa perbedaannya? Begini, kalau dengan uangnya itu cocok di sini ya, jadi cocok di sini dengan uangnya. Misalnya kita memprioritaskan menyisihkan uang 1 juta. Karena 1 juta kan di sini kan langsung 1 juta dapat berapa? Misalnya harga hari ini adalah 900.000, berarti kan dapat 1,1 gram. Kan langsung di sini dari uang, terus nanti ada saldo emasnya. Nah,
Tapi kalau emas, misalnya beli, pokoknya Pak saya mau beli 1 bulan itu 5 gram, ya berarti beli seperti itu. Berapapun harganya Pak saya mau 5 gram, Pak berapapun harganya saya mau beli 1 gram Pak. Nah, silahkan saja, itu bisa seperti ini. Kan harganya kadang harganya 900.000 per gram, kadang 1 juta dan sebagainya. Tapi dia berpatokan saya mau beli gram. Jadi ada dua tahapan, dari dua menggunakan uang dan dua menggunakan gram. Nah itu silahkan saja, semuanya baik. Kan seperti itu. Terus yang kelima adalah jika membeli emas fisik, secara online. Nah tadi secara online itu kita membeli emas fisik nanti di COD dan sebagainya, itu pastikan platform yang menyediakan emas fisik secara online itu adalah itu legal, terpercaya, sudah banyak komentar-komentar yang bagus, dapat bintang, misalnya bintang 4 atau 5, tidak ada cerita-cerita yang tentang kekurangannya dan sebagainya, dan mendapat izin dari regulator OJK atau otoritas jasa keuangan, dan di baca itu diawasi oleh Bapepti, sehingga nanti kalau ada apa-apa itu ada yang bisa kita mintai pertanggungjawabannya. Misalnya kantornya ada, orang-orangnya ada, nanti kalau dihubungi juga mudah, bahkan nanti kalau jual kembali juga mudah. Jadi tidak hanya cuman menjual saja, tapi buybacknya juga mudah dan lain sebagainya. Itu akan menjadikan kenyamanan bagi para investor atau orang yang mau investasi pemula. Kalau yang sudah expert dia sudah punya banyak pengalaman, banyak asam garam tentang hiruk pikuk harga emas dan sebagainya. Tapi kalau bagi yang pemula kan inginnya kan kita beli dari menyisihkan hasil bekerja atau bisnis, beli simpan lupakan, kan hanya seperti itu, semudah itu. Tidak mau repot-repot mau apa kan enggak, karena kita tidak trading dan juga tidak mau beli jangka pendek kan enggak. Nanti kita punya tujuan yang jelas, misalnya mau buat umroh, buat haji, buat beli tanah, beli rumah, mau buat beli sapi dan sebagainya, untuk usaha peternak dan sebagainya. Itu nanti kan begitu sudah terkumpul, tujuannya sudah jelas, jangkauannya sudah jelas, tinggal mencairkan. Nah, kan seperti itu ada semudah itu. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini yang diedukasikan kepada masyarakat. Agar apa? Karena nanti kedepannya orang itu tidak hanya bekerja terus uangnya dapat terus dihabiskan, tapi sebagian ditabung, diinvestasikan untuk masa depan yang lebih baik, untuk persiapan hal yang tidak terduga. Misalnya untuk dana pendidikan, kan semakin lama kan pendidikan semakin mahal. Nah, kalau misalnya dari TK sampai ke TK, SD, SMP, SMA, mungkin kan tidak begitu kalau di negeri loh ya, tapi kalau di swasta kan bisa juga. Luar biasa, apalagi nanti sudah masuk ke perguruan tinggi, perlu dipersiapkan dengan matang. Salah satunya ini adalah seperti ini. Jadi kalau tadi pertanyaannya tadi kapan waktu tepat, ya ketika punya uang, punya tujuan yang jelas, mau jangka waktu berapa, itu adalah saatnya action, saatnya mulai, saatnya beli. Orang cerdas investasi emas, sedikit-sedikit beli emas atau beli emas sedikit-sedikit. Jangan lupa kasih like, subscribe dan komen agar channel ini berkembang dan memberikan pengaruh atau manfaat bagi kesuksesan banyak orang. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.